Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin masyayikhina muallimin syekhina Muhammad Khalid Syekh Al-Azim Mali fi hadha Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustaz, para hujjaj, para orang tua dan seluruh jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, lalu menyebutkan salawat kepada Nabi untuk Nabi dan para keluarganya, maka barulah masuk kepada pembahasan awal atau muqaddimah dari kitab. Memang musannif atau pengarang-pengarang kitab pada umumnya ini memulai kitab hampir seluruhnya, memulai kitab selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Habis bismillah pakai alhamdulillah. Ini tabarrukan, ngambil barokahnya Al-Fatihah. Karena kitab Al-Quran mulainya kan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Habis itu baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tabarrukan, ngambil berkah dari surah Al-Fatihah. Kemudian mengucapkan salawat. Memang saudara, derajat kita ini umat-umat akhir zaman ini memang dalam mengamalkan satu amaliyah itu ya tabarrukan aja pokoknya, ngalap barokah. Jangan kita bikin-bikin. Emang kita sholat ngikutin siapa? Kita kan sholat ngikutin para ulama. Lah ulama ngikutin siapa? Ulama ngikutin gurunya. Gurunya ngikutin siapa? Ngikutin sahabat. Sahabat ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Kita mau ngikut aja pokoknya. Oh, kagak ada inisiatifnya pisan sih loh. Ya bukan begitu. Namanya agama emang dinukil. Agama itu riwayat, saudara. Agama itu memang periwayatan dari periwayatan. Jadi dari riwayat ke riwayat, dari nukilan ke nukilan, memang tidak ada yang berbuat sendiri, tidak ada yang merupakan kreasi sendiri. Kalau agama seperti itu. Kalau bukan urusan agama sih kagak apa-apa. Maka bangsa bikin ya nasi RT partai, ada RT partai itu mau kreasi sendiri juga nggak apa-apa. Atau mau bikin intip, nasi intip maksudnya apa tuh namanya? Ya bikin nasi uduk misalnya, kreasi nggak apa-apa. Tapi urusan agama ini memang kita dari riwayat ke riwayat. Kadang-kadang disebut juga harus ada sanadnya, sambung menyambung, ya seperti itu. Kalau tanpa ada sanad maka agama itu bisa berbahaya. Orang bisa mengucapkan semaunya aja. Oleh karenanya derajat kita umat akhir zaman ini memang pada umumnya tabarrukan. Kita melakukan apapun itu pasti ngikut. Ini mengambil barokah dari ulama-ulama, ulama dari guru-gurunya, terus pada sahabat dan pada Rasulullah SAW. Dan setelah melakukan awal tadi pembacaan Bismillah, Alhamdulillah, salawat, barulah sampai pada awal dari muqaddimah ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina
yujidduna ilal ilmi wala yasiluna au min manafihi wa thamaratihi wa hiyal amalu bihi wan nashru yuhramuna. Nanti jawabnya di belakang itu. Maka falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi, maka ketika aku melihat banyak pelajar-pelajar atau penuntut ilmu di zaman kita, yujidduna ilal ilmi, mereka itu bersungguh-sungguh pada ilmu, wala yasiluna min manafihi, dan mereka tidak sampai au min manafihi atau dari manfaat-manfaatnya ilmu, wa thamaratihi, dan juga dari buah-buahnya, wa hiyal amalu bihi wan nashru, yang dimaksud dengan buah dari ilmu mengamalkannya dan juga menyebarkannya. Mereka itu yuhramuna lima annahum, yuhramuna, mereka itu terhalang, lima annahum akhtau tariqahu, karena mereka itu sungguh telah salah tariqahu akan jalannya atau cara-caranya, wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat ilmu. Wa kullu man akhtau at-tariqa, siapa orang yang salah caranya, dhulla, maka dia akan sesat atau akan kesasar. Wala yanalul maqsuda, dan mereka tidak akan mencapai maksudnya. Qalla au jalla, baik maksud yang sedikit atau yang lebih sedikit lagi. Aradtu, ketika itu terjadi, aku memperhatikan banyak orang menuntut ilmu sudah bersungguh-sungguh, tapi buahnya nggak ada, hasilnya nggak ada. Ternyata mereka salah cara menuntut ilmunya, syarat-syarat menuntut ilmunya juga tidak terpenuhi. Karena kondisi ini, maka aku ingin, aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum, aku ingin dan aku mau menjelaskan kepada mereka tariqat ta'allumi, cara belajar, ala ma ra'aitu fil kutubi, atas apa yang aku ketahui dari kitab-kitab, wa sami'tu min asatidhi, dan atas apa yang aku dengar dari ustadz-ustadzku, ulil ilmi wal hikami, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan, roja'an ad-du'ali. Aku menjelaskan ini berbentuk kitab ini, roja'an ad-du'a, dengan mengharap doa li untukku, fihi, di dalam ilmu juga bisa, al-mukhlisina bil fauzi, al-mukhlisina bil mukhlasaini juga bisa, ini mukhlisaini, yang dua-duanya memurnikan, bil fauzi wal khalasi, dengan kemenangan dan juga dengan kemurnian, fi yaumiddini, dalam hari kiamat nanti. Ba'dama stakhartu, setelah aku membuat pilihan, ba'dama stakhartullaha ta'ala fihi, setelah aku membuat pilihan yang baik, Allah Ta'ala fihi, di dalam menjelaskan ini. Ini alasannya, alasan musannif pengarang kitab membuat kitab Ta'lim Muta'allim ini, karena tahu banyak para pelajar penuntut ilmu jamaah ta'lim pada salah ngajinya bertahun-tahun, tapi kok nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya. Hasil atau buah dari ilmu itu, saudara, adalah mengamalkan ilmu. Kalau kita belajar ilmu tentang sholat, buah yang pertama yaitu bisa kita praktekin, itu namanya buah yang pertama. Buah yang kedua, selain bisa kita praktekkan, nashrul ilmi. Jadi yang pertama al-amalu bil ilmi, yang kedua nashrul ilmi, yaitu mengamalkan ilmu sholat itu, ya kita pakai juga ilmu tentang sholat. Selain itu kita sebarin juga, artinya ngajar lagi. Nah, ini tidak terjadi pada zaman musannif mengarang kitab ini. Banyak yang belajarnya bertahun-tahun, ngajinya lama, cuma kok tidak ada yang menyebarkan ilmu, atau kadang-kadang tidak diamalkan ilmu itu. Oh, ternyata mereka salah dalam mencari ilmu, cara-caranya. Mereka juga salah dalam metodenya, syarat-syarat menuntut ilmunya ini tidak terpenuhi. Oleh karenanya aku susun kitab ini untuk menjelaskan atau untuk menerangkan bagaimana cara-cara menuntut ilmu yang seharusnya, supaya ilmunya manfaat, supaya ilmunya bisa diamalkan, minimal diamalkan, atau bagus-bagus ilmunya ini bisa disebarkan kembali lagi, habis dari ngaji di sini malam Minggu misalnya, besok malam Selasa ngajar. Amin ngapa? Malam Senin habis ngaji ya, maksud hadik malam Senin ya, Ustaz ya.
Habis ngaji sama Ustaz Hadik, malam Rebonya ngajar. Itu namanya nasrul ilmi tuh. Iya, bisa rame tuh. Tiap RT ada pengajian aja. Jadi belanjanya di Ustaz Hadik. Belanjanya. Nah, besok disebarin lagi, sebarinya malam Rebonya di tempat-tempat lain. Itu namanya nasrul ilmi. Jadi memang ada dua ini, saudara. Harus ada dua, yaitu mengamalkan ilmu dan juga nasrul ilmi. Maka muallif atau pengarang menyusun kitab ini, apa nama kitabnya? Wasammaituhu ta'limal muta'allimi, dan aku namakan kitab ini ta'limal muta'allimi, ta'limul muta'allim, thariqat ta'allumi, sebagai jalan belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan beberapa pasal. Dijelaskan nanti di sini dibagi menjadi beberapa pasal. Semuanya pasal yang disebutkan di sini jumlahnya 13 pasal. Nanti kita lihat. Ada 13 pasal. Pasal yang pertama. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi. Pasal yang pertama yaitu pasal tentang mahiyah ilmu. Mahiyah itu hakikat. Hakikat atau yang dinamakan dengan ilmu. Wal fikhi dan fikih. Wa faslun wa fadlihi, dan keutamaan ilmu atau fikih. Faslun fin niyati fi hali ta'allum. Pasal yang kedua, pasal dalam niat ketika belajar. Niatnya apa belajar? Niatnya pengen mertua. Mencari ridho Allah, atau pengen bangga-banggaan, atau pengen mendapat nama misalnya. Nah, itu nanti dibenahi dalam pasal yang kedua. Pasal ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wastabati, yaitu pasal dalam memilih ilmu, memilih guru, dan juga memilih teman, serta ketetapan-ketetapannya atau menetapnya ilmu, cara menetap ilmu supaya ilmu itu tetap ada dalam hati. Faslun fi ta'dhimil ilmi, ini pasal keempat, yaitu dalam memuliakan ilmu wa ahlihi, dan ahli ilmu. Maksudnya ahli ilmu ya para guru atau para musannif, pengarang. Pasal kelima, faslun fil jiddi wal muwadhabati, pasal tentang sungguh-sungguh dan juga latihan atau kebiasaan-kebiasaan, wal himmati, dan juga maksud cita-cita. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Ini pasal berikutnya, itu pasal dalam memulai ngaji, dan juga mengukur dan juga urutan ngaji. Kita harus mulai dari mana kalau ngaji itu? Ya, jangan ujung-ujung siapa ngaji Ustaz aja Pak, ngaji waris. Lah, belum apa-apa udah waris aja. Dari sholat dulu. Sholat kagak, udah waris aja. Terus faslun fi waqti tahsil. Ini pasal tentang waktu yang bisa menghasilkan ilmu. Ada waktu-waktu tertentu yang memang menghasilkan ilmu atau gampang kalau kita pakai buat belajar. Ini kalau diterapin bingung ini. Ya sepertiga malam. Siapa yang mau ngajarin? Maksudnya belajar sendiri. Faslun fi syafaqati wan nasihati, pasal berikutnya pasal dalam welas kasih atau dalam kasih sayang dan juga kesetiaan. Nasihat itu kesetiaan. Faslun fil istifadati, itu pasal dalam mengambil faidah. Faslun fil wara'i halat ta'allumi, ini adalah pasal tentang wara' saat belajar. Wara' itu wirai atau wara' itu hati-hati. Dia jangankan yang haram, yang syubhat aja dia nggak mau ambil. Itu namanya wara'. Wirai atau wara'. Faslun fi ma yurithul hifdha wan nisyana. Pasal berikutnya pasal tentang sesuatu yang bisa menyebabkan hafalan cepat atau menyebabkan lupa. Banyak yang bisa menyebabkan lupa, itu diantaranya nonton dangdut bisa hilang hafalan. Kemarin saya jalan-jalan sama anak pondok. Ya, dia dengerin ada videoan namanya di Indian tempat makan ya. Lu hafalan pada hilang lu. Saya bilang gitu loh. Lu hafalan pada hilang lu, kalau mau bikin kastakim pada hilang semua lu hafalan kalau lihat gitu. Udah jangan dilihatin, saya bilang. Karena itu bisa yurithun nisyan, bisa menyebabkan lupa. Faslun fima yajlibur rizqa. Fasal dalam perkara yang bisa menarik rizki atau mempermudah rizki. Wa ma yamna'u wa ma yazidu, dan apa yang bisa mencegah dan apa yang bisa menambah fil umri, dalam umur. Apa yang bisa membuat umur kita nambah dan panjang. Wa ma yanqusu wa ma yanqusu, dan apa yang membuat umur kita kurang, rizki kita kurang. Ini di pasal terakhir. Ini
dibaca. Nanti akan kita baca secara tertib. Saya mau yang terakhir aja Ustaz tuh, Rizki sama umur. Ya, itu motong kompas namanya. Ya, jadi langsung yang terakhir enggak, kita akan baca secara urut sesuai dengan pasal yang disebutkan ini, 13 pasal. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidaklah bimbingan atau pertolonganku kecuali dengan Allah, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku pasrah, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya unibu aku kembali. 13 pasal ini akan dibahas satu persatu. Di pasal yang pertama kita akan mulai tentang mahiyah atau hakikat ilmu. Kenapa disebutkan tentang mahiyah? Jamaah rahimakumullah, memang sebelum masuk dalam pembicaraan yang panjang di sebuah kitab misalnya atau sebuah buku, itu harus dijelaskan yang namanya mahiyah. Mahiyah itu hakikat. Hakikat yang dimaksud di sini hakikat dalam ilmu mantik ya, bukan hakikat dalam ilmu tasawuf. Kalau hakikat dalam ilmu tasawuf itu artinya berbeda. Seperti hakikat hakikat dalam ilmu tasawuf itu ilmu yang memang sudah lebih tinggi dibanding sekedar syariat thariqah. Nah, paling tinggi hakikat. Bukan itu, tapi hakikat yang dimaksud di sini hakikat bahasa Indonesia. Apa hakikat ilmu? Itu bisa dijelaskan melalui definisi. Kalau kita membahas segala sesuatu, misalnya tentang bab sholat, pasti awalnya yang dijelaskan adalah hakikat sholat. Maksudnya definisi sholat itu apa? Sholat secara bahasa adalah doa. Nah, berikut ini adalah hakikat ilmu. Ilmu, yang dimaksud ilmu itu apa? Yang dimaksud fikih itu apa? Ada dalam bab atau fasal yang pertama ini. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Ini adalah fasal tentang hakikatnya ilmu, fikih, dan juga keutamaan fikih. Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. I'lam, ketahuilah, bi'annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin, tidaklah diwajibkan atas setiap muslim laki maupun perempuan, tidak diwajibkan talabu kulli ilmin, mencari semua ilmu. Bal yuftaradu alaihi, tapi diwajibkan atasnya talabu ilmil hali, mencari ilmul hal, ilmu keadaan atau kondisi. Kama yuqalu, sebagaimana diucapkan sebuah makalah, afdalul ilmi ilmul hal, seutama atau paling utamanya ilmu adalah ilmul hal. Wa afdalul amali, dan amal yang paling utama, hifdzul hal, adalah menjaga atau memelihara kondisi, memelihara hal. Ini diawali dengan sabda Rasulullah, bahwasannya sabda Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu fariidatun. Fariidatun ini artinya wajib banget, saudara. Kalau kita lihat kan tolabu al ilmi, tolabun mudzakkar, al ilmi mudzakkar juga. Lah, mubtada'nya mudzakkar kok khobarnya fariidatun muannas. Ini gimana ketemunya? Maka tak di sini bukan tak muannas. Tak di sini adalah tak mubalaghah. Artinya wajib banget. Tolabul ilmi fariidatun, mencari ilmu wajib banget atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah mencari ilmu ini bukan seluruh ilmu, tapi adalah ilmul hal, yaitu ilmu yang menimbang atau yang menyesuaikan dengan kondisi dia. Ilmul hal. Ilmul hal itu yang dimaksud adalah ilmu sesuai dengan kondisi. Contoh begini, saudara. Ada orang baru masuk Islam jam 11:30, maka ilmu yang wajib dia pelajari itu adalah wudu. Jangan belajar haji. Orang baru masuk Islam mau belajar haji, wudu ilmu yang pertama. Kemudian setelah belajar wudu, belajar sholat. Sholat apa? Zuhur aja dulu. Jangan diajarin kunut. Orang pengen zuhur. Nah, itu namanya ilmu hal. Disesuaikan dengan kondisinya. Kondisi saat itu dia sedang butuh kewajiban yang harus dia penuhi, itu apa? Sholat, berarti ilmu sholat, namanya ilmu hal.
Ilmu hal ini bukan jenis ilmu, tapi ilmu hal ini adalah ilmu yang menimbang kondisi saat dibutuhkan itu apa. Kalau waktu itu dia butuh ilmu tentang sholat, belajarnya sholat, namanya ilmu hal. Jadi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada orang emang udah sholatnya cakep, puasa Ramadannya juga udah cakep, zakatnya juga dia keluarin meskipun cuma zakat fitrah, tapi dia udah daftar haji, maka dia wajib belajar haji. Maka ada manasik haji di travel atau di bimbingan-bimbingan haji, wajib belajarnya. Nah kalau belum wajib ya nggak wajib. Ya yang dimaksud fardhotun di sini, wajib di sini bukan semua ilmu, tapi ilmu hal atau ilmu yang menimbang kondisi saat itu. Kondisi disesuaikan. Jadi ada benarnya juga kalau orang bilang sesuai dengan sikon atau lihat sikon dah. Nah, lihat sikon situasi dan kondisinya, dia sedang butuh atau dia sedang memerlukan ilmu apa untuk memenuhi kewajibannya. Orang yang memang dia wajib sudah masuk wajib zakat karena dia berdagang, maka dia wajib belajar ilmu zakat. Caranya belajar ya boleh nanya atau boleh ngaji khusus bab zakat itu. Ini namanya ilmu hal. Ada makalah yang bagus di sini. Afdalul amal, afdalul ilmi ilmul hal, wa afdalul amal hifdzul hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu yang menimbang situasi dan kondisi. Nah, amal yang paling utama itu adalah amal hifdzul hal, menjaga kondisi. Hal di sini bukan hal yang bandingannya mustakbal. Kalau Bang Ajis kan belajar nahu, ahli nahu bulat tapi ada hal, ada mustakbal. Ini bukan hal yang bandingan. Kalau hal yang bandingan mustakbal artinya sekarang. Hal yang dimaksud di sini hal yang ada yang zamannya ahwal. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsani hal. Keadaan atau kondisi. Hal yang dimaksud ini adalah kondisi. Amal yang paling bagus itu adalah hifdzul hal, menjaga keadaan. Keadaan kita maksudnya apa? Keadaan kita, sholat kita dijaga, waktu masuk asar kita dijaga, waktu masuk maghrib kita dijaga, waktu masuk Ramadan kita dijaga. Ini namanya hifdzul hal, menjaga keadaan kita, di mana kewajiban-kewajiban harus kita laksanakan. Nah kadang-kadang kewajiban itu hadirin terikat dengan waktu. Asar itu kan pas waktu asar aja wajibnya. Kemudian maghrib terikat juga dengan waktunya maghrib. Ini kewajiban-kewajiban yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. Sholat contohnya, puasa juga begitu, ada waktunya. Ada hal atau keadaan yang tidak terikat waktu. Setiap hari, bahkan setiap jam dan setiap detik itu ada. Ini namanya ahwalul qalb, yaitu keadaan-keadaan hati. Keadaan-keadaan hati ini nggak ada waktunya, nggak asar. Kita asar harus tawakal ya. Nanti maghrib nggak usah terlalu tawakal maghrib mah. Nanti subuh juga sabar. Cuma kalau zuhur nggak usah terlalu sabar, nggak bisa. Yang namanya ahwalul qalb, keadaan-keadaan hati itu setiap saat, bahkan setiap detik itu datang terus. Maka belajar ilmu hati ini juga termasuk wajib, termasuk fardu kayak belajar ilmu sholat. Karena ilmu hati itu nggak ada waktunya. Orang kudu ikhlas kan setiap saat, kudu ridho, kudu ridho kepada qada dan qadar setiap saat. Maka hifdzul hal, menjaga kondisi, baik kondisi ibadah zahir kita maupun ibadah batin kita, itu adalah amal yang paling bagus. Hifdzul hal, menjaga atau memelihara keadaan kita, ibadah hati maupun ibadah badan. Nah kemudian di sini disebutkan contohnya, contoh tentang ilmu hal. Mana tadi itu? Afdalul ilmi udah. Ya sekarang yang mana ya tadi ya saya baca? Hifdzul hal. Yuftaradu 'alal muslimi,
diwajibkan atas setiap orang Islam tolabu ilmi ma, yaitu mencari ilmu yang yaqa'u lahu fi halihi, ilmu atau pengetahuan sesuatu yang terjadi untuknya fi halihi, dalam kondisinya, fi ayyi halin kana, dalam kondisi apapun dia. Fa innahu la budda lahu minas salat, maka tidak bisa tidak atau haruslah baginya itu salat. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi, maka wajiblah atasnya mengetahui apa-apa yang terjadi untuknya dalam salat. Biqadri ma yuaddi bihi fardhus salati, sekiranya atau seukuran ilmu yang bisa menunaikan wajibnya salat. Wa yajibu, dan juga wajib alaihi atas muslim ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihil wajib, yaitu mengetahui sesuatu yang terjadi seukuran apa-apa yang memang bisa dilaksanakan untuk kewajiban, melaksanakan yang wajib. Lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi, karena sesuatu yang menjadi wasilah, yang menjadi cara untuk melaksanakan fardu, yakunu fardhon, itu juga menjadi fardu juga. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib, dan apa saja yang dijadikan sebagai wasilah untuk melaksanakan wajib, yakunu wajiban, itu wajib juga. Wa kadzalika bisaum, perkara yang bisa membuat perbuatan fardu itu sempurna, maka itu fardu juga. Perkara yang bisa membuat perbuatan wajib itu sempurna, itu wajib juga. Contoh wudu. Kalau lagi pengen makan kita wudu, wajib gak? Pengen makan agak wajib. Tapi kalau pengen sholat, maka wudu jadi wajib. Apa yang kira-kira dia menjadi wasilah atau perantara untuk sempurnanya wajib, ikut wajib. Apa yang menjadi perantara untuk menjadi sempurnanya satu yang fardu, maka dia hukumnya fardu juga. Nah, mempelajari perkara-perkara yang demikian yang ada hubungannya dengan wajib, ini namanya mempelajari sesuatu yang sesuai kondisi, ilmul hal, sesuai dengan apa yang terjadi dan dibutuhkan oleh orang itu. Ini contoh dalam sholat tadi. Begitu juga dalam puasa. Wa kadzalika fi shaumi waz zakati, begitu juga dalam puasa dan zakat. In kana lahu malun, kalau emang dia punya harta, wal haji, dan juga haji, in wajib alaihi, ketika wajib apa haji alaihi atas orang tersebut. Wa kadzalika fil buyu', begitu juga dalam perdagangan. In kana yatjuru, in kana yatjuru, jika dia memang jika dia memang adalah orang yang berdagang. Yatjuru itu artinya berdagang. Iya, dan segenap ibadah-ibadah lain, sholat atau saum atau puasa, kemudian zakat, ini juga wajib dipelajari, wajib diketahui semua. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka ilmu halnya adalah belajar puasa. Orang misalnya punya harta dan dia sudah masuk wajib zakat, karena hartanya sudah mencapai nisab, maka dia ilmu halnya, ilmu yang sesuai kondisinya dia yang saat itu dibutuhkan adalah belajar zakat. Begitu juga haji, sebagaimana tadi saya contohkan dalam manasik di bimbingan-bimbingan haji itu. Tapi kalau kita ngeduluin boleh nggak Ustaz? Ya boleh, boleh aja ya, namanya ini namanya pengajian kan urutnya urut bab. Kalau kita belum haji tapi belajar ilmu haji, itu boleh nggak? Ya boleh aja. Ilmu boleh. Ntar di kuburan yang belum haji ditanyain, haji belum lu? Belum, tapi belajar nggak? Belajar, boleh haji lu? Dapat pahala haji, malaikat juga bingung. Dapat pahala haji. Pahalanya itu pahala nasrul ilmi paling enggak. Walaupun belum pernah berangkat haji, tapi dia pernah menyebarkan ilmu atau pengetahuan tentang haji. Ada itu pahala nasrul ilmi. Orang yang berdagang juga demikian. Orang yang berdagang ini juga harus belajar tentang riba. Apa itu hukumnya riba, kemudian macam-macam riba itu apa, jenis-jenis perdagangan, syaratnya jual beli itu apa, harus ada akadnya, harus ada ijab qabul dan seterusnya. Ini jadi wajib untuk yang bergelut di bidang perdagangan atau pedagang. Qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah ta'ala,
Ini dikatakan kepada Syekh Muhammad bin Hasan, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, apakah engkau tidak membuat sebuah kitab dalam zuhud? Maksudnya tolonglah buatkan kitab dalam perkara zuhud. Qala, maka menjawab Hasan bin Muhammad bin Hasan, qala menjawab, sannaftu kitaban fil buyu, aku mengarang sebuah kitab dalam perdagangan, yakni az-zahid, yaitu az-zahid. Az-zahid man yataharraj. Ini pengertiannya, az-zahidu man yataharrazu anisyubuhati wal makruhati. Orang yang zuhud itu adalah orang yang menjaga diri anisyubuhati wal makruhati, dari yang subhat-subhat dan makruh-makruh, fit tijarati, dalam perdagangan. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat, dan demikian juga wajib dalam segenap muamalat. Wal hirafi, hirfatun hiraf jamaknya, ini pekerjaan sama. Wal hirafi, dan juga dalam pertukangan atau pekerjaan. Wa kullu man, titik sampai situ dulu. Pernah ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan. Coba emang Anda nggak mengarang kitab tentang ini, tentang zuhud? Udah, saya ngarang kitab dagang. Loh, kok kitab dagang? Kan saya tanya zuhud. Nah, dalam kitab dagang itu ada cara-cara bagaimana menghindari, bagaimana orang harus menghindari yang subhat dan makruh. Bukan hanya yang haram, tapi subhat dan makruh harus dihindari. Dan demikian juga segenap muamalah atau transaksi dan perdagangan, pertukangan, dan semualah pekerjaan itu juga harus menghindari yang sifatnya syubhat dan juga yang sifatnya makruh, apalagi yang haram. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruz. Setiap orang yang sibuk dengan sesuatu darinya, yaitu dari semua muamalat itu, yuftaradu, maka itu diwajibkan alaihi atasnya ilmu taharruzi anil harami, yaitu ilmu menjaga diri dari haram, fihi, di dalamnya. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwal qalbi. Setiap orang yang bermuamalah, berdagang, sewa menyewa, pinjam minjam misalnya, atau muamalah dalam bentuk yang lain, dalam pertanian, dalam apalagi itu, pertukangan, pokoknya semua ini harus belajar tentang keharaman-keharaman dan bagaimana cara menjauhkannya. Harus belajar tentang bagaimana menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari yang haram. Ini namanya ilmu ilmul hal. Saat kita jadi seorang pegawai misalnya di kantor, maka kita juga harus belajar bagaimana cara kita membersihkan uang kita, atau bagaimana cara, bukan membersihkan uang mandi laundry, bukan ya, bukan, maksudnya bagaimana menjaga supaya uang yang kita hasilkan, gaji ini benar-benar gaji yang halal. Jadi jangan sabet sono sabet sini, jangan campur aduk ya. Jangan campur aduk, harus benar-benar dijaga, karena itu hubungannya nanti dengan makanan, Bapak. Nah, makanan kalau udah masuknya dari yang haram, dipakai buat ibadah itu susah, males banget. Apalagi kalau jadi anak, wah bangor dah anaknya pasti, bangor. Anaknya suruh sholat lu, susah banget sholat lu. Lah bapak juga gak sholat. Kita kan makannya sama ya, sama ternyata makannya dari yang itu juga duit-duitnya. Jadi susah, maka harus menjaga. Hampir semua pekerjaan dan hampir semua orang, kalau dia memang bergelut dalam satu bidang itu, maka dia harus tahu caranya menghindari yang haram-haram. Harus dipilah-pilah lah, ini haram sebelah sini. dipilah dibuang, tapi ya jangan dipilah dimasukin. Ini yang sifatnya zahir, yang sifatnya kelihatan yang dimaksud di sini ilmu-ilmu syubha, ilmu-ilmu perdagangan, bagaimana cara menghindarkan riba, ini kan yang sifatnya ilmu zahir. Nah, ilmu hati pun tidak kalah penting, sebagaimana yang ada pada baris-baris berikut ini. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Ini yang sempat saya singgung, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.